Selamat siang, nama saya Andreas Andreagus Regar. NIM saya SKP 2102031P. Prodi saya yaitu Nurse. Saat ini saya akan menyampaikan materi berupa yaitu otitis media. Definisinya yaitu peradangan akut atau suruh perisilium telinga tengah saat bakteri melalui saluran Escherichia bakteri bisa menyebabkan infeksi saluran tersebut sehingga terjadilah pembengkakan di sekitar saluran mengakibatkan tersumbatnya saluran. Etiologinya yaitu disfungsi atau sumbatan tuba Eustatius merupakan penyebab utama dari otitis media yang menyebabkan pendarahan tubuh pada silia mukosa tuba Eustatius terganggu sehingga pencegahan invasi kuman ke dalam telinga tengah juga akan terganggu. Berikutnya yaitu dengan ISPA, penyebabnya yaitu inflamasi jaringan di sekitarnya, misalnya sinusitis, hipertrofi adenoid, atau reaksi alergi, misalkan rinitis. Berikutnya yaitu bakteri. Bakteri yang umum ditemukan sebagai mikroorganisme, penyebab adalah Streptococcus pneumoniae. Berikutnya yaitu patofisiologi. Pada gangguan ini biasanya terjadi disfungsi tuba Eustatius seperti obstruksi yang diakibatkan oleh infeksi saluran napas atas sehingga timbul tekanan negatif di telinga tengah. Sebaliknya terdapat gangguan drainase cairan telinga tengah dan kemungkinan reflux sekresi esofagus ke daerah ini yang secara normal bersifat steril. Cara masuknya, bakteri pada kebanyakan pasien kemungkinan melalui tuba Eustasi akibat kontaminasi sekret dalam nasofaring. Bakteri juga dapat masuk ke telinga tengah bila ada perforasi membran timpani. Exudat pleuren biasanya ada dalam telinga tengah dan mengakibatkan kehilangan pendengaran konduktif. Manifestasi klinis terjadi setelah infeksi peradangan pernapasan atas. Berikutnya otaglia, sakit telinga, demam, rabas purulent otaria mungkin ada, mungkin tidak. Berikutnya komplikasi peradangan telinga tengah atau otitis media yang tidak diberi terapi secara benar dan adekuat dapat menyebar ke jaringan sekitar telinga tengah termasuk ke otak. Namun ini jarang terjadi setelah adanya pemberian antibiotik. Berikutnya yaitu mastoiditis, kehilangan pendengaran permanen bila oma tetap tidak ditangani, keseimbangan tubuh terganggu, dan peradangan otak kejang. Berikutnya kita masuk ke pengkajian. Pengumpulan data pengkajian itu termasuk dengan riwayat kesehatan, apakah adakah baru-baru ini infeksi pernapasan atas ataupun sebelumnya. Klaim mengalami ISPA, ada nyeri, apakah ada telinga seperti kekerasan penuh atau tertekan di dalam telinga, perubahan pendengaran. Berikutnya ada pemeriksaan fisik yaitu tes pendengaran dan memeriksa membran timpani. Data yang muncul pada saat pengkajian, sakit telinga ataupun nyeri, penurunan atau tak ada ketajaman pendengaran pada satu atau kedua telinga. Berikutnya tinnitus, perasaan penuh pada telinga, suara bergema dari suara sendiri, bunyi letupan sewaktu menguap atau menelan. Berikutnya jika ada vertigo, pusing, gatal pada telinga. Penggunaan minyak kapas lidi, peneliti untuk membersihkan telinga, penggunaan obat misalnya streptomycin, silsilat, kuirin, dan gentamisin. Tanda-tanda vital, suhu bisa sampai 40 derajat Celcius, adapun demam. Berikutnya, kemampuan membaca bibir atau memakai bahasa isyarat, refleks kejut, toleransi terhadap bunyi-bunyi keras, dan tipe warna. Dua jumlah cairan telinga, hitam, kemerahan, jernih, kuning, dan apakah ada alergi. Dengan otoskop, tuba Eustatius bengkak, merah, suram. Adanya riwayat infeksi saluran pernapasan atas, infeksi telinga sebelumnya alergi. Pemeriksaan fisik menggunakan otoskopi, perhatikan apakah ada lesi pada telinga luar, amati adanya odem pada membran timpani, periksa adanya pus dan ruptur pada membran timpani, amati perubahan warna yang mungkin terjadi pada membran timpani. Berikutnya kita lakukan tes bisik, menempatkan klien pada ruang yang sunyi, kemudian lakukan tes bisik pada klien dengan oma dapat terjadi
penurunan pendengaran pada sisi telinga yang sakit. Jadi data yang kita dapatkan yaitu subjek nyeri di bagian telinga, objek tampak lecet di bagian dalam telinga, diagnosis perawatan yang bisa tegakkan, nyeri berhubungan dengan agen penyebab cedera fisik. Intervensi keperawatannya, nyeri berhubungan dengan agen penyebab cedera fisik. Untuk knobnya menunjukkan tingkat nyeri yang dibuktikan oleh indikator sebagai berikut. Sebutkan 1 sampai 10. Berikutnya ekspresi nyeri pada wajah, gelisah dengan otot, durasi episode nyeri, merintih dan menangis, dan gelisah. Untuk nicknya, lakukan pengajian skala nyeri dari 1 sampai 10. Gunakan pendekatan yang positif untuk mengoptimalkan respon pasien terhadap analgesik. Informasikan kepada pasien tentang prosedur yang dapat meningkatkan nyeri dan tawarkan strategi coping yang disarankan. Laporkan kepada dokter jika tindakan tidak berhasil. Berikutnya, penata laksanaan yang diberikan, melakukan pengujian skala nyeri 1 sampai 10 dengan hasil 6 ataupun sedang. Mengedukasi kepada pasien untuk tidak memakai handset dengan suara yang keras pada saat handset yang sudah pakai, tidur dengan kepala miring, dan lain sebagainya untuk mengurangi rasa nyeri. Mengedukasi pasien untuk selalu meminum obat dengan teratur dan menjaga pola makan dengan teratur serta minum obat dengan teratur. Berikutnya, kolaborasi dengan dokter. Baiklah, kepada Bapak Ibu, terima kasih. Semoga hasilnya memuaskan. Terima kasih.